Selamat berjumpa kembali di podcast RRI Palembang. Seperti biasa, kami akan hadirkan ragam informasi untuk Anda. Dan kali ini, seperti biasa, kami akan hadirkan narasumber-narasumber hebat yang akan membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber istimewa kita, akan berbincang-bincang mengenai tentang ekonomi yang ada di Sumatera Selatan. Seperti apa pergerakan ekonomi Sumatera Selatan, terutama dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional. Dan ini selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana gejolak-gejolak harga terus menjadi tantangan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi baik di regional ataupun secara nasional. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai hal itu, saya sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan bersama Bapak Bambang Pramono. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Rian. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat selalu kita. Semangat selalu. Ya. Sudah berapa bulan ya Pak di Palembang? Saya masuk kemari 20 Juni. 20 Juni. Iya. Artinya sudah hampir 6 bulan ya Pak? Ya, 5 lah ya. 5 menuju 6 bulan. Iya. Sudah akrab dengan rasa pempek berarti Pak? Oh, udah. Jadi baru tahu cara makan pempek. Dulu cuma dicocol, harus diseruput. Sekarang harus diseruput ya? Oh. Harus ngirup sekarang Pak ya? Cukonya itu yang bedakan. Oke, Pak Bambang. Ya. Banyak yang mungkin pendengar kita ataupun pemirsa RRI yang ingin kenal lebih jauh dengan Pak Bambang Pramono. Pak Bambang, seperti apa sih ceritanya bisa tiba-tiba berkecimpung di dunia ekonomi, lalu kemudian menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan? Sedikit saja diceritakan, Pak Bambang. Ya. Prinsipnya sebagai abdi negara, kita sama-sama abdi negara gitu Ya. kan. Kita nggak bisa memilih tempat gitu kan. Betul. Saya dibesarkan di kantor pusat, di tempat yang perumusan kebijakan dan pembuat kebijakan. Mungkin sudah dianggap terlalu lama dan saatnya sekarang saya diimplementasinya. Jadi sekarang saya di kantor wakilan. Sebelum di sini saya pernah di daerah juga di Jawa Barat, pernah juga di Solo. Jadi ini daerah ketiga bagi saya. Saya bersyukur di Sumatera Selatan ternyata sama tantangan dan juga kemajuan-kemajuannya dengan di daerah Jawa. Oke, Ya. jadi ini tugas pertama di luar Pulau Jawa? Iya, di luar Pulau Jawa pertama. Oke, Ya. challenging nggak Pak? Ya tadi saya bilang penuh tantangan. Saya rasa tiap daerah punya tantangan masing-masing ya. Oke. Tapi overall saya bersyukur karena untuk Sumatera Selatan ini wilayah yang termasuk yang potensi tinggi pertumbuhannya kan. Tentunya juga tantangan tadi yang disampaikan harga-harga juga jangan sampai kemudian tinggi juga gitu. Betul. Nah, sudah disenggol duluan sama Pak Bambang ya soal harga-harga. Kita kan menyambut Natal dan Tahun Baru, ya. Pak Bambang, dan tentunya yang menjadi perhatian itu adalah stabilitas ekonomi ya. Di Hari Besar Keagamaan yang menjadi momok biasanya harga-harga naik dan juga inflasi naik. Untuk perkembangan sejauh ini seperti apa pantauan inflasi di Sumatera Selatan, Pak Bambang? Ya, bacaan kami berdasarkan data BPS, inflasi di Sumatera Selatan di paling tidak dalam Oktober kemarin masih di dalam rentang target sasaran yang ditetapkan. Kami punya target 2,5 plus minus 1%. Saya rasa ini menjadi target
tim pengendali inflasi nasional juga ya, dan daerah. Di Oktober kemarin sebenarnya inflasi kita lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya secara bulanan. Secara bulanan ya. 0,13 lebih rendah dari sebelumnya 0,27. Oke. Walaupun bicara tahunannya itu udah 3,49 nih, udah di ambang-ambang batas. Tapi kalau bicara dari Januari sampai Oktober ya atau year to date itu masih di 2,38. Jadi tentunya perlu extra effort tim pengendali inflasi daerah termasuk kami tentunya di sana untuk menjaga tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1. Angka inflasi yang 3,49 itu sebenarnya masih sejalan dengan perkembangan inflasi nasional juga yang memang agak peningkatan juga seperti itu. Oke, jadi masih dalam ambang aman ya, Pak ya? Iya, masih dalam sasaran. Masih dalam sasaran. Oke. Untuk mengendalikan inflasi ini kan tentunya harus dimonitor terus ya, Pak Bambang ya. Bagaimana pergerakan harga-harga? Monitoring kita seperti apa sih Pak? Per bulan kah? Per minggu? Per day? Atau bahkan seperti apa? Ya, kalau pertemuan rutinnya dengan Mendagri itu tiap minggu dilakukan. Jadi pemantauan kami bisa lakukan setiap hari karena ada sistem informasi. Ada namanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yang mana kita bisa melihat rata-rata harga pada bulan November dan tiap bulannya juga kita bisa melihat. Dan dari BPS, mereka punya indeks pemantauan harga atau IPH. IPH ini diperoleh dari laporan pasar-pasar yang ada wilayah Sumatera Selatan. Kemudian dilaporkan kepada Dinas Perdagangan, kemudian sama BPS diolah, nah itu juga menjadi dasar mereka. Dan ini sama sebenarnya dengan yang PIPS, agak-agak sejalan gitu. Kalau berdasarkan pemantauan data kami, itu di bulan November ini alhamdulillah mengalami penurunan ya dibanding Oktober, seperti daging ayam, bawang merah, bawang putih dan aneka cabai, walaupun harga cabai ini masih di atas harganya. Ini untuk Sumatera Selatan ya, karena daerah lain bisa jadi berbeda. Kalau harga beras, minyak goreng, gula pasir dan daging sapi relatif stabil. Gitu. Tapi mendekati hari raya ini kan biasanya trennya menaik gitu ya Pak. Betul. Nah, dari pantauan BI sendiri, adakah komoditas yang berpotensi untuk mengalami kenaikan harga? Ya, tentunya kami terus memantau. Ada beberapa komoditas, tapi paling tidak kami melihat 10 komoditas utama. Dari 10 ini kami mewaspadai 7 yang secara historis, data rata-rata itu di bulan Desember mengalami kecenderungan inflasi dengan tekanan kenaikan paling tinggi di top 5 terjadi pada cabai merah ya, bawang merah, kemudian gula pasir, minyak goreng, ada juga cabai rawitan. Jadi memang cabai-cabian ini memang agak pedas harganya ya Pak. Iya, pedas dia. Ini sebagian besar apakah memang dikarenakan supply demand atau kondisi cuaca yang paling menentukan untuk fluktuasi harga komoditas itu? Iya, memang utamanya kalau Nataru itu kan kecenderungannya permintaannya meningkat. Ada juga memang kami terus memantau faktor cuaca, tapi di antara komoditas yang tadi saya bilang top 5 itu, gula pasir sama cabai rawit kami perkirakan mencatat defisit neraca pangan. Artinya konsumsi lebih banyak karena permintaan lebih banyak. Ini pengalaman untuk sebelumnya dan kami perkirakan di Desember 2025. Tapi nggak usah khawatir, TPID tentunya akan terus memonitor dan melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi. Apakah perlu mendatangkan cabai dari daerah lain, kemudian melakukan operasi pasar dari daerah produsen yang memang daerahnya lebih banyak. Oke, biasanya memang mendekati hari raya cabai rawit, gula lebih tinggi karena banyak yang bikin pempek Pak. Betul. Buat ini ya, buat kita berkunjung. Buat kita berkunjung. Oke, dari sebagian besar komoditas tadi, kira-kira strateginya apa ya Pak Bambang supaya kita bisa tetap menjaga kestabilan harga itu? Ya, dalam menjaga pengendalian inflasi untuk khususnya Nataru itu sebenarnya kita punya kerangka strategi ada 4K.
keterjangkauan harga, kita bisa melakukan operasi pasar murah. Sejak awal 2025 kita sudah menyelenggarakan 492 OPM di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. K yang kedua adalah ketersediaan pasokan. Nah, ini kita bisa melakukan kerjasama antar daerah untuk pemenuhan pasokan. Untuk ini kami sudah menjajaki beberapa kerjasama kemarin dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan Pemkab Solok tepatnya, dan Tanah Datar untuk pemenuhan komoditas yang memang masih kami duga defisit. Apa itu? Komoditas bawang merah. Bawang merah. Ya. Selain itu kami juga tentunya melakukan operasi pasar dan sidak pasar dan berkoordinasi dengan para ini. Nah, K ketiga ya, itu adalah kelancaran distribusi. Jadi kita harus memastikan distribusinya lancar, jangan sampai karena ada tadi ya mungkin hujan deras atau longsor nggak bisa. Nah, ini kita harus perlu waspadai. Sejauh ini sih kalau di ini kelancaran itu sekarang. Di dalam kelancaran distribusi kami melakukan juga upaya-upaya memberikan subsidi ongkos angkut. Jadi produsen kami minta dari daerah mana, kemudian barangnya itu nanti subsidinya kita subsidi. Kita juga bekerja sama dengan Bulog tentunya untuk beberapa komoditas yang walaupun dia belum tidak inflasi, ya kita pastikan pasokannya cukup. Seperti itu. Yang keempat adalah komunikasinya harus efektif. Ini tadi dengan koordinasi dengan berbagai kepentingan, apakah juga termasuk dengan sisi permintaan. Bicara inflasi itu kan permintaan dan penawaran. Kita mengidentifikasi ini permintaan dari mana aja. Horeca, hotel, restoran, kafe misalnya. Maka kita tanya, kita ngambil dari mana? Nah, kalau bisa di sana ditambah. Kita tanya distributornya ngambil dari mana? Ini tolong ditambah karena ini mau Nataru. Kepasokannya ketersediaan bagaimana? Apakah bagus atau tidak seperti itu. Kemudian tentunya kita juga melakukan beberapa komunikasi melalui siaran pers, konten-konten edukasi dan sebenarnya termasuk hari ini. Nah, ini juga ya. Buat termasuk mengedukasi masyarakat juga. Remind masyarakat, nggak usah khawatir. Nggak usah panik atau jadi panik buying karena itu malah memperburuk situasi. Kalau mereka menyetok banyak kan itu repot gitu kan. Biasanya ibu-ibu ini Pak yang suka panik buying. Deket-deket hari raya jangan-jangan nanti kehabisan. Borong dulu. Iya. Tapi nggak perlu ya harusnya. Nggak perlu karena kan sebenarnya kan yang dimakan itu aja kan. Jadi cukup. Insya Allah juga pas kita pastikan cukup. Dan sebenarnya 4 kata tadi itu kita bisa bagi 2 tuh. Yang jangka pendek sifatnya kayak tadi untuk operasi pasar, sidak pasar, gerakan pangan murah, ya kan seperti itu. Dengan subsidi ongkos angkut, kita juga punya yang sifatnya menengah panjang. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Nah, ini kan kita memberikan bantuan bibit kepada kelompok-kelompok wanita tani, kemudian juga sekolah-sekolah. Ghost to school-nya ada ghost to ibu-ibu gitu kan, supaya permintaan dari rumah tangga itu bisa berkurang, nggak perlu datang ke pasar beli dia kan, cukup mengambil dari pekarangan. Dan yang sekolah ini sebenarnya lebih ke jangka panjang. Kenapa? Ini selain untuk nanti hasil diproduksi dibawa pulang kepada orang tuanya, tapi merubah mindset para siswa untuk menjadi biasanya membeli, bagaimana kemudian menghasilkan dari konsumen menjadi produsen. Itu harapan Pak Gubernur kita kan. Jadi dimulai dari usia dini ya. Bagaimana mereka mulai mengubah pola pikirnya yang selama ini konsumtif menjadi produsen. Iya, betul. Di situ peran BI seperti apa Pak Bambang? Ya, kami di dalam tadi melakukan yang mana nih? Yang untuk konsumen produsen ya? Kami memberikan bantuan bibit kepada sekolahannya. Kemudian juga kami melakukan edukasi kepada tentunya bersama dengan TPID kan, tim TPID kepada sekolah-sekolah dan tentunya pendampingan bagaimana untuk merawat katakan cabai gitu kan. Kita undang bersama Dinas Pertanian terkait untuk memberikan edukasinya. Kami bisa memfasilitasi menanam cabai yang baik. Betul. Gitu. Jangan sampai nanti bibitnya ditanam malah nggak tumbuh. Betul. Dikasih bagaimana pemupukannya. Kira-kira di sisi hulu kita bantu seperti itu. Dan sudah ada 4K tadi ya strateginya ya. Dari 4K ini yang sudah jalan duluan mulai sekarang yang mana Pak Bambang? Tapi ditahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sejenak. Kita akan rehat dulu.
Kita akan tunggu jawaban Pak Bambang Pramono setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di podcast RRI Palembang, masih dalam perbincangan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Pak Bambang Pramono. Kita sudah bicara banyak tadi tentang bagaimana kesiapan untuk menghadapi hari besar keagamaan nasional yang sesaat lagi akan kita hadapi adalah Nataru, Natal dan Tahun Baru. Sempat juga tadi Pak Bambang sudah bocorkan sedikit 4 strategi, 4 jurus-jurusnya untuk bisa mengendalikan harga dan juga inflasi. Ada 4K tadi ya Pak. 4K. Dari 4K ini yang udah jalan duluan yang mana Pak Bambang? Sebenarnya ini secara sinergi terus kita lakukan. Tetapi tentunya yang lebih intens adalah tadi keterjangkauan harga berupa operasi pasar atau gerakan pangan murah dan sidak pasar. Oke. Yang K berikutnya yang kita secara rutin lakukan adalah komunikasi efektif melalui koordinasi. Karena koordinasi ini dilakukan melalui rapat-rapat mingguan. Bahkan tidak hanya mingguan, dalam hal diperlukan tiap anytime kita melakukan rapat untuk melakukan koordinasi upaya pengendalian itu. Ada sempat disebutkan juga operasi pasar dan pasar murah. Ya. Ini apakah nanti semakin digencarkan semakin menjelang HBKN hari besar? Ya, pastinya kami bersama Pemda terus berkoordinasi dan itu akan semakin digencarkan. Karena tadi harga-harga kita pantau, ini sebagai early warning systemnya pemantauan harga, kemudian kami langsung melakukan tindakan. Kami melihat data komoditas apa, kemudian itu yang kemudian kita akan pasar murah, gerakan pasar murahnya, GPM-nya. Oke, yang kita lakukan di sana seperti apa intervensinya Pak Bambang? Kita memberikan subsidi kah atau kita menggelontorkan pasokan seperti apa? Ya, kita menggelontorkan pasokan. Pasokan ini bisa datang dari Bulog, bisa juga dari distributor terkait komoditas yang memang kami pandang perlu untuk melakukan intervensi. Di dalam melakukan intervensi itu, tadi seperti kami sampaikan, ada dalam hal diperlukan ketika mereka mengambil barang dari tempat yang jauh sehingga ada ongkos angkut. Maka kemudian ongkos angkutnya kita bisa subsidi. Kami bisa subsidi gitu. Oke, jadi harga yang sampai ke masyarakat juga jauh lebih murah. Iya, betul. Oke, ini strategi yang lama, yang lawas, tapi masih tetap ampuh juga ya Pak? Ampuh, tapi lagi-lagi tadi ini kalau kita demam, ini kayak Panadol. Oke. Yang penting adalah sifat menengah panjangnya. Bagaimana kita menjaga ketersediaan pasokannya secara fundamental, secara terstruktur. Ya tadi membuat lahan-lahan optimal yang ada dengan menanamkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan rumah tangga. Kemudian kami juga melakukan hubungan dengan antara produsen dengan permintaannya tadi HoReCa, hotel, restoran, kafe, supaya kita linkkan dengan klaster-klaster yang ada. Dalam hal diperlukan kita ada kerjasama antar daerah itu supaya ada diaktifasi pada saat diperlukan seperti itu. Selain turun langsung bersama tim TPID Bank Indonesia juga bersinergi dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP ya Pak. Di situ seberapa besar peran BI Pak pengaruhnya untuk berkontribusi dalam gerakan itu? Ya. Gerakan Nasional Pengendalian Pangan itu kan terkait fokus dengan volatile food karena bicara inflasi kan ada 3 ya. Inti, yang core, pangan dan yang diatur pemerintah. Sebenarnya GNPIP ini dalam rangka yang untuk harga-harga pangan tadi itu. Nah, untuk di Sumsel yang tadi saya bilang namanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Nah, seberapa intens ya kami sangat intens karena tadi kami mendukung GSMP Goes to School. GSMP go to yang ke tadi pada pekarangan kan gitu kan.
Dan kita akan juga masuk nanti GSMP itu pesantren kan gitu kan. Oh, ke pesantren juga. Rencana begitu, dan kami sudah masuk pada beberapa pesantren dengan memberikan apakah menggunakan lahannya membuat greenhouse, kemudian kita kasih bibitnya, itu sudah kami udah mulai masuk sekarang ini. Oke, dan melakukan edukasi. Edukasi udah pasti itu. Oke. Edukasi tidak hanya menanam, yang juga menjadi pertanyaan adalah edukasi bagaimana mengelola ini menjadi sebuah pasar yang sustain gitu, Pak Bambang. Betul. Jadi kami terus juga menjajaki mencari off-taker supaya nanti ini kan pertama budaya untuk menanamnya, Betul. produsennya. Setelah ini terbiasa dan memang berjalan terus kami pantau. Bahkan ini diperlombakan. Jadi ini salah satu kandidat program kerja unggulan di bidang inflasi yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan melalui TPID-nya, dinilai oleh apa itu perlombanya dari IDA, Innovative Government Award. Nah, kemarin dari tim juri datang untuk melihat seberapa benar sih, seberapa masif dan seberapa kemudian berhasil proses. Nah, mereka melihat di sekolah-sekolah itu memang ternyata tumbuh dan memang dijaga oleh siswa-siswa dan guru-gurunya gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa dapat piala ya, Pak. Mudah-mudahan. Oke. Kemudian juga yang menjadi hal yang menarik terhadap pengendalian inflasi, ya tantangan tadi kan di awal kita sudah lihat, Pak, di pengalaman Pak Bambang sebelumnya di Jawa Barat, di Solo, sekarang di Sumatera Selatan. Ya. Tentu tantangannya berbeda, Pak. Ya. Di Sumatera Selatan apa sih yang menjadi tantangan yang paling menjadi pembeda di antara kedua daerah sebelumnya? Barangkali karena infrastruktur itu kadang-kadang juga berpengaruh. Kalau jalannya belum lengkap kan itu bisa mengganggu kan. Yeah. Tadi musim cuaca juga kan, itu bisa berpengaruh. Itu tantangan-tantangan untuk menyediakan. Beberapa daerah memang dia sebagai daerah yang konsumen seperti Palembang kan. Nah, ini bagaimana kemudian menjaga ketersediaan pasokannya. Sebenarnya hampir mirip tantangannya di setiap tempat itu, seperti tantangan cuaca, tantangan distribusi, seperti itu. Dan ada satu lagi kondisi geografis yang berbeda, dan di Sumsel yang mana ada yang menarik nih, yaitu rawa. Oke. Banyak lahan rawa yang barangkali bisa dioptimalkan. Nah, Kementerian Pertanian kemarin melakukan pilot project untuk membuat bibit padi apung bersama Dinas Pertanian di provinsi sini. Nah, kami juga ikut di sana untuk barangkali apabila ini nanti berhasil, kita akan replikasi kepada seluruh kabupaten kota, karena sebagian besar wilayah Sumsel kan banyak rawa juga kan. Betul. Nah, kalau ini berhasil kan luar biasa berarti kan. Jadi bisa mendapatkan komoditas yang dibutuhkan, apakah itu padi atau nanti juga yang lain, tapi juga bisa mendorong pertumbuhan, meningkatkan pendapatan masyarakat atau petani di setempat. Gitu. Yang kita lakukan memberikan bantuan bibit atau pelatihan atau seperti apa? Dua-duanya, bantuan bibit dan pelatihannya gitu loh. Kan kita mengajak masyarakat untuk kemudian mencoba merawatnya gitu. Nah, untuk itu kan perlu pelatihan. Itu kita tentunya dengan dinas terkait yang lebih punya ekspertis gitu. Kami memfasilitasi untuk kegiatannya. Oke. Dibandingkan dengan periode tahun lalu, Pak Bambang, bagaimana evaluasi untuk pengendalian inflasi untuk tahun ini? Ya. Kalau bacaan kami berdasarkan evaluasi menjelang HBK Nataru tahun lalu, inflasi Sumatera Selatan tuh tercatat rendah dan terkendali ya. Ini memang pasokan pangan yang melimpah dan tentunya sinergi yang kuat dalam mengimplementasikan 4K tadi. Data menunjukkan Sumsel di 2024 1,2% tahunannya. Berarti kan sangat rendah ya. Dan mudah-mudahan untuk di 2025 ini bisa demikian. Berbagai langkah sama sebenarnya dalam 4K itu tadi. Ada operasi pasar,
ada gerakan pangan murah, subsidi ongkos angkut juga kami lakukan di tahun lalu untuk menjaga daya beli masyarakat. Tadi rapat koordinasi atau high level meeting dengan kabupaten kota, dengan pemerintah provinsi itu terus kami lakukan perkuat sehingga mana-mana yang kemudian komoditas mana yang perlu menjadi perhatian dan kita perlu melakukan intervensi. Oke, artinya memang upaya yang dilakukan sudah cukup optimal ya, Pak Bambang. Tentu ini juga menjadi salah satu tolak ukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah untuk outlook ke depan ini Pak, ini kan udah akhir tahun ya. Ya. Sudah 2026 udah sebentar lagi. Ya. Bayangan Pak Bambang seperti apa untuk pertumbuhan ekonomi kita dengan tren inflasi yang terjadi di beberapa bulan terakhir? Ya, untuk pertumbuhan ekonomi Sumsel kan termasuk yang 2 tertinggi di Sumatera. Memang triwulan kemarin lebih rendah, tapi masih tumbuh dari 5,42 ke 5,2 ya. Kami meyakini bacaan kami dan tentunya kami terus berkoordinasi dan mencari informasi dari pelaku-pelaku usaha untuk kemudian kami melakukan proyeksi itu pertumbuhan ekonomi masih akan bisa tumbuh. Berapa angkanya kami punya range di 4,8 sampai 5,6%. Oke, itu target untuk optimisnya Sumsel ya? Iya, untuk Sumsel. Mudah-mudahan bisa di titik tengah mudah-mudahan. Oke, target realistisnya berapa itu Pak? Ya realistik titik maksudnya. Ya. Ya mungkin ada di tengah lah. Di gitu. tengah ya? Ya di tengah. Mudah-mudahan bisa lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Nah, perkiraan kami, ini perkiraan ya. Perkiraan gitu. Baik, salah satu hal yang mendorong perekonomian adalah bagaimana kredit usaha Pak Bambang. Sejauh ini apa gambaran Pak Bambang terhadap capaian kredit usaha di Sumatera Selatan? Ya, bicara peran penyaluran kredit dalam pertumbuhan ekonomi, ini memang menjadi salah satu kunci. Sejauh ini kami melihat pertumbuhan kredit masih bisa tumbuh dan kami sih berharap bisa tumbuh lebih tinggi lagi karena sejauh ini dia tumbuh dan risiko kreditnya pun terjaga. Seperti itu. Apakah masih tetap kita fokus ke usaha-usaha UMKM atau sudah ada sinyal bahwa untuk kredit skala besarnya juga sudah mulai bisa running lebih kencang 2026 nanti Pak? Ya, secara nasional Bank Indonesia sudah baru aja kemarin kan suku bunga acuan dipertahankan tetap mempertimbangkan kondisi global untuk menjaga stabilitas. Namun demikian menjaga stabilitasnya yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga di sisi mendorong pertumbuhan ekonominya kami tetap meluncurkan kebijakan longgarnya melalui makroprudensial dan sisi pembayaran. Di makroprudensial tujuannya adalah untuk mendorong penyaluran kredit. Sektor-sektor produktif, sektor-sektor prioritas itu menjadi prioritas karena itu kami yakini punya dampak backward dan forward linkage-nya yang ke depan ataupun kepada ekosistem kegiatannya. Ini kami kasih insentif kepada perbankan apabila mereka banyak menyalurkan ke sana, maka mereka akan dapat insentif tidak perlu membayar, tidak perlu menjaga giro wajib minimumnya. Kita kembalikan. Itu kan giro wajib minimum kewajiban bank untuk menaruh sejumlah dananya kepada Bank Indonesia. Ini kami bebaskan untuk kemudian digunakan lagi untuk menyalurkan kredit bagi perbankan. Itu termasuk yang tadi sektor-sektor memang punya daya tambah, juga untuk UMKM, itu termasuk perumahan, UMKM dan pertanian, seperti itu. Artinya insentif-insentif ini sudah mulai diberikan, kelonggaran ini sudah mulai diberikan, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak perbankan. Betul, itu juga kami mengajak dan berkoordinasi dengan perbankan agar sama-sama melihat sektor mana lagi yang masih perlu mereka optimalkan. Kadang-kadang perbankan itu bisa jadi ada suatu pertimbangan risiko kan gitu kan.
atau itu tidak menjadi prioritasnya. Inilah yang kemudian kita kasih insentif. Harapannya dengan insentif ini, oh ya ternyata menarik, mereka menambah kreditnya. Oke. Dan sebenarnya banyak potensi-potensi di Sumatera Selatan yang bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih kencang harusnya ya, dengan berbagai macam kekayaan sumber daya alam dan juga kekayaan komoditasnya. Apa saja komoditas-komoditas yang berpotensi itu nanti Pak Bambang akan jawab ya setelah yang jeda berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di podcast RRI Palembang, masih dalam perbincangan yang semakin hangat bersama Pak Bambang Pramono. Kita sudah bicara banyak soal inflasi dan juga soal outlook ekonomi 2026. Nah, tadi sempat juga saya tanyakan bagaimana komoditas-komoditas unggulan yang ada di Sumatera Selatan yang punya potensi untuk bisa kita dorong pertumbuhannya dalam kontribusinya terhadap ekonomi Sumatera Selatan. Dari radarnya Pak Bambang nih, dari radarnya BI, komoditas-komoditas kita apa yang punya potensi besar Pak untuk bisa kita dorong? Sebelum ke komoditas, barangkali perlu saya sampaikan, dari Sumatera Selatan ini untuk share daripada lapangan usaha pertambangan itu kan 24%. Kemudian industri pengolahan 17,81%, pertanian 14,8%, sekitar segitulah. Nah, dari situ sebenarnya sejalan dengan insentif KLM yang tadi saya sampaikan. Di KLM itu kan ada dari pertanian, perdagangan, industri pengolahan, transportasi, pariwisata, bahkan termasuk nih pariwisata ya kan. Ada juga ekonomi kreatif, UMKM, konstruksi, dan ada ekonomi hijau nih yang terbaru gitu loh. Nah, itu jadi kemudian kalau bicara komoditas, benar banyak di kita nih. Kita tuh berdasarkan ini pengamatan kami, kan kopi yang lagi kita sama-sama dukung nih. Ya kan, ada kopi, ada karet juga sebenarnya. Itu karet, kemudian ya tadi padi, kan Pak Gubernur ingin kita sementara ini kalau saya nggak salah nomor 3 katanya untuk lumbung padinya. Nah kita pingin, Pak Gubernur pingin ini bisa menjadi nomor 2, bahkan bisa di nomor 1 gitu kan. Makanya upaya-upaya apakah cetak lahan, optimalisasi lahan, termasuk ditambah dengan yang sifatnya itu kayak tadi padi apung, kemungkinan potensi untuk digalakan. Ini kan potensi semua gitu loh. Untuk komoditas-komoditas yang barangkali bisa menjadi unggulan. Belum lagi kalau itu bicara dihilirisasikan gitu. So, hilirisasi akan lebih banyak lagi produk-produk variannya ya Pak? Betul. Dan untuk Palembang ini kan udah punya khas ya, pempek. Punya emplang juga kan. Emplang. Terus kerupuk-kerupuk kecil itu kan. Ini kan di luar negeri banyak laku kan. Di modern market banyak dijual kan gitu kan. Nah ini itu kan adalah pertaniannya perikanan, komoditas perikanan. Nah kalau ini dikembangkan, kemudian diolah kan bagus bisa dijual kan. Jadi banyak hal. Kalau beberapa yang tadi besar-besar itu kan kadang-kadang ada terkendala misalnya karet. Itu kan ada kendala masalah permajaan, ya kan. Perlu waktu, nggak bisa cepat gitu kan. Kalau ikan kan mungkin lebih cepat kan meliharanya gitu kan. Nah, seperti itu. Ada terus ya Pak, kalau ikan itu ada terus, tinggal bagaimana kita mengelolanya bisa diterima di pasar, baik pasar regional ataupun internasional. Tapi palingnya yang namanya pempek, orang sudah nerima semua kan, enak gitu. Enak Pak. Gitu. Kayak kalau yang nggak suka pempek perlu dipertanyakan itu lidahnya ya. Minimal makan kerupuk itu kan. Betul. Nah, satu hal yang menarik juga Pak Bambang, kalau kita bicara soal pengendalian inflasi, ada juga yang namanya inflasi musiman ya Pak. Iya. Itu tentu ini karena namanya musiman, artinya sesuatu yang berulang dan bersiklus. Betul. Nah, bagaimana kita melakukan antisipasi terhadap inflasi musiman ini? Apakah mungkin ada kita memanfaatkan data atau teknologi tertentu yang
akan kita terapkan, Pak Bambang? Ya, betul. Biasanya kan musiman ini terkait cuaca yang memang ini. Kami menggunakan teknologi di hulunya itu misalnya menggunakan greenhouse. Ketika pakai greenhouse kan nggak terpengaruh oleh cuaca kan? Nah, seperti itu. Juga penggunaan begitu hasil panen diolah. Hasil panennya diolah, ini kan dengan teknologi juga berarti kan? Cuman memang masalah budaya masyarakat. Belum suka terbiasa makan komoditas-komoditas yang yang tidak segar lagi. Maunya yang segar. Yang dibekukan atau yang sudah diolah, misalnya cabai, dijadiin bon cabai. Nah, ini kan belum terbiasa. Walaupun anak-anak milenial sekarang mungkin udah mulai mengarah ke sana gitu kan. Nah, hal seperti inilah yang dari sisi teknologi mestinya bisa memperbanyak. Terus pola tanam segala macam, termasuk tadi penggunaan hidroponik ya kan. Lahan-lahan jadi nggak melulu tergantung pada cuaca dengan greenhouse dan yang seperti itu tadi. Harapannya bisa tetap menjaga produksi stabil. Oke, artinya hasil-hasil produksi komoditas itu tetap bisa diputar pasarnya ya Pak? Betul. Harapan kita sih sifatnya musiman tetap bisa diatasi menjadi sifat dengan yang struktural kebijakannya. Tadi yang menanam dengan greenhouse kan anytime bisa memproduksi kan. Tapi tentunya bicara greenhouse kan ada hitung-hitungannya sendiri gitu kan. Tapi bagaimana kalau kemudian komoditas itu diolah, kemudian digunakan pada saat dia sedang tidak ada barangnya kan gitu kan. Walaupun pada saat tidak ada barang kita bisa kerjasama antar daerah yang memang daerah lagi nggak ada masalah panennya gitu kan. Penggunaan teknologi pangan sekian periode, dan tadi kalau dia bicara banjir atau mungkin cuaca tapi dengan suatu sistem irigasi yang mungkin dengan embung ketika kalau pas pengairannya nggak ada kan bisa juga salah satu mengatasi permasalahan itu kan. Ada mungkin bocoran sedikit Pak Bambang dari dua di tempat Pak Bambang dulu sebelumnya, ada sukses story nggak mengenai greenhouse ini? Greenhouse? Iya. Oh, alhamdulillah banyak. Banyak ya? Iya, baik yang pesantren maupun non pesantren gitu loh. Makanya ini coba kita galakan di sini. Misalnya ada FTILU, kemudian Al-Ittifaq kalau pesantren. Kalau FTILU bukan pesantren tadi, dia kelompok masyarakat Gapoktan yang kemudian bisa menghasilkan hortikultura termasuk cabai, yang kemudian bahkan beliau ini bisa diolah menjadi ini digunakan untuk membantu operasi pasar oleh Kementerian Pertanian sama kami gitu. Nah, ini kan luar biasa kan. Itu tadi Al-Ittifaq, dia punya greenhouse yang kemudian menghasilkan terus. Dia bisa untuk melon, bisa juga untuk ada cabai, dia pakai juga seperti itu, dan tomat seperti itu. Jadi tidak bergantung pada musim, sepanjang tahun dia bisa memproduksi. Harus sejauh ini seperti itu. Jadi lebih aman bagi petaninya sendiri dan juga lebih menjamin untuk perekonomiannya ya. Iya. Oke. Lalu kemudian Pak Bambang, ini sudah semakin dekat hari besar keagamaan Nataru. Mungkin sekitar 1 bulan lagi ya kita akan menghadapi Natal dan juga Tahun Baru. Seperti apa mungkin himbauan Pak Bambang kepada masyarakat kita, baik itu sebagai konsumen atau juga yang sebagai produsen? Ya, baik, kepada kita semua yang memang pelaku usaha, mungkin yang dari konsumen dulu ya, bagi masyarakat ya, diharapkan tadi bisa tidak usah panik buying, belanja yang bijak, tetap berbelanja sesuai kebutuhan, nggak perlu menumpuk. Kalau boleh mulai membiasakan diri menggunakan tadi produk-produk olahan yang tidak melulu segar. Sejauh ini ada kok produk-produk olahan, cabai olahan atau yang sudah dibekukan, bawang pasta yang rasanya tidak jauh beda dengan yang ini. Tapi mungkin masalah kebiasaan atau belum pernah dicoba. Nah, ini marilah kita coba, dan kalau perlu kita melakukan substitusi dari komoditas yang dikonsumsi, karena apa yang dilakukan ini ternyata bisa membantu pengendalian harga dari masyarakat. Dari pelaku usaha tentunya kami berharap untuk berdagang bijak. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi kami yakin pedagang atau pelaku usaha di Sumsel sudah baik-baik semua ya. Nggak menahan stoknya kan. Kalau waktunya dijual lah, jangan ditahan-tahan sampai harganya tinggi kan, jangan gitu kan. Ini juga
akan membantu pengendalian inflasi. Dan kalau saya suka menganalogikan, kalau bersedekah itu mendapat pahala, ketika kita mengambil keuntungan tidak berlebihan, apalagi menahan-nahan stok, maka itu adalah salah satu bentuk sedekah. Oke, itu pesan yang sangat mendalam sekali. Ya. Nah, selain ke produsen, ke konsumen, saya ingin Pak Bambang juga kasih pesan ke anak muda, ke kalangan Gen Z ini kan mereka sekarang sekarang tidak hanya menjadi objek, mereka sekarang menjadi pemain di pertumbuhan ekonomi kita. Sudah banyak yang menjadi entrepreneur muda, membuka usaha. Apa pesan Pak Bambang untuk mereka, kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi khususnya untuk di Sumatera Selatan? Ya, saya rasa anak-anak muda di Sumsel atau kita ingin menciptakan sultan muda ya, 100.000 sultan muda ya. Nah ini mari sama-sama kita bangun, kami Bank Indonesia dalam hal diperlukan dan memang sesuai dengan ini kita bisa tentunya nanti bersama pemerintah mengaktifkan berbagai kegiatan ekonomi, apakah ekonomi kreatif, kita bisa sama-sama meningkatkan kapasitas, kualitas, kita bisa membantu fasilitasi business matching, kita bantu nanti untuk promosinya kegiatan mereka dalam event-event yang Bank Indonesia punya, apakah Sriwijaya, kemudian kami juga mohon dukungan penggunaan digitalisasi. Digitalisasinya itu apakah menggunakan transaksi pembayaran melalui KRIS misalnya, dan juga untuk masuk ke dalam platform-platform itu akan membantu kawan-kawan semua di dalam melakukan kegiatan usaha dan peningkatan kapasitas. Oke. Bicara soal digitalisasi, ini memang makin masif ya Pak Bambang ya. Betul. Di semua lini sudah pakai KRIS sekarang. Betul. Tukang kopi pakai sepeda juga udah pakai KRIS. Kan? Iya, Starlink ya. Starlink. Tukang sayur juga udah pakai KRIS. Udah pakai KRIS. Walaupun sebenarnya Presiden Amerika juga kurang setuju ya Pak. Oke. Semakin hangat perbincangan kita pendengar, tapi waktu juga yang akan memisahkan kebersamaan kita. Pak Bambang, terima kasih banyak ilmunya, insight-nya terhadap perekonomian Sumatera Selatan dan juga bagaimana meningkatkan kewaspadaan kita terhadap ancaman kenaikan harga dan inflasi di hari besar dan hari keagamaan. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa membawa manfaat bagi Anda.